Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali musibah ya di negeri kita. Yang ada yang banjir, ada yang longsor, ada juga yang gempa. Namun musibahnya lagi, sudahlah terkena musibah, terjadi lagi musibah yang lebih besar. Ada sebagian orang yang seharusnya kembali kepada Allah, mengajak orang-orang untuk bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, justru naudzubillah malah mengajak untuk memberikan persembahan kepada selain Allah. Ini musibah besar yang diistilahkan oleh masyarakat kita dengan sedekah bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin sampaikan beberapa ayat yang menunjukkan kebatilan hal ini. Saya bawakan ayat karena bisa jadi kalau saya menyampaikan begitu saja tidak dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan semua kita insyaallah tahu ayat ini, sudah hafal, di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 100 sampai 163. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk. Nusuk ini ada tafsiran, yaitu sesembahan, yaitu sembelihanku. Dan bisa juga yang disembah, yang dipersembahkan. Ya seperti sembelihan kalau di Islam. Kemudian hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Bukan untuk selain Allah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am juga ayat yang ke-136. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harth wal an'am nasiban. Faqalu hadha lillah biza'mihim wa hadha li syurakaina. Dan mereka menjadikan bagi Allah satu bagian dari hasil tanaman dan ternak, dan satu bagian lagi untuk sekutu-sekutu mereka. Artinya untuk selain Allah. Di ayat ini menjelaskan bahwa sesajen, ya, persembahan ya untuk selain Allah, entah apapun, di sini hasil tanaman, ya, pisang, biasa pisang, dan semacamnya, buah. Kemudian wal an'am, ternak, hewan ternak, ya, seperti sapi, ya, kambing. Kalau kita biasa ayam juga, biasanya sapi yang besar. Jadi Allah nyatakan ini perbuatan mereka. Orang-orang yang diperangi oleh Rasul, orang-orang yang dinyatakan musyrikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah besar dari banyak orang melakukan ini. Dan kita tidak pungkiri kenapa ini terjadi. Karena masih sangat mendarah daging ajaran-ajaran nenek moyang kita yang dulunya beragama Hindu, yang dulunya menyembah berhala. Tapi naudzubillah-nya ini masih terus dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Muslim. Muslim tidak seperti ini perbuatannya. Muslim itu orang yang betul-betul beristislam lillah. Makanya Islam itu sendiri definisinya adalah al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu makna dari Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini perbuatan ya tidak benar. Siapapun yang melakukan, saya sering sampaikan, siapapun, setinggi apapun derajatnya di masyarakat, sebesar apapun titel dia, kalau perbuatan dia batil, kita katakan batil, tidak benar, menyelisihi
agama Islam. Kalau yang melakukan orang-orang Hindu, orang-orang yang beragama selain Islam, kita katakan ya memang seperti itu kelakuan mereka. Memang begitu peribadatan mereka. Tapi musibahnya orang pakai kopea, pakai peci, kemudian yang dibacakan sholawat di saat memberikan persembahan itu kepada syaitan itu, kepada jin itu, yang mereka yakini kalau diberikan persembahan nanti nggak ganggu lagi, nggak keluar lagi lumpur lapindonya, nggak gempa lagi dan seterusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini musibah besar, ma'asyiral muslimin. Maka ini saya ingatkan, hendaklah kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari praktek-praktek yang semacam ini, karena kita semua tahu syirikan itu dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah jika seseorang meninggal dunia dan dia belum bertobat darinya. Dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus menyuarakan kebenaran meskipun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya, ya demikian memang. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.